terserang tipes lagi? Apa gejala yang kamu rasakan jika terserang demam tifoid atau tifus? Kuman tifoid dikenal juga sebagai Salmonella typhosa atau Salmonella paratyphosa A, B, dan C, merupakan bakteri gram negatif. Memiliki antigen atau bagian dari kuman yang kita sebut sebagai kapsul, antigen somatik, bagian dari kuman flagel atau antigen H yang akan diperiksa. Apa saja gejala demam tifosa? Demam yang sangat tinggi, kadang disertai dengan rasa menggigil, nafsu makan yang berkurang, nyeri pada perut atau rasa tidak enak pada perut, kadang-kadang dapat dijumpai kemerahan atau rash pada tubuh atau bagian dada atau bagian perut. Kemudian walaupun kuman ini mengenai saluran pencernaan, dapat disertai gejala batuk, kemudian nyeri-nyeri sendi, sakit kepala, mual muntah, diare, dan konstipasi. Apa bedanya demam tifoid, demam berdarah, dan demam karena COVID-19? Pada demam tifoid, demam awal-awal tidak terlalu tinggi, namun seperti anak tangga semakin hari akan semakin tinggi. Biasanya disertai oleh gejala bisa batuk seperti flu, kemudian nafsu makan menurun, dan konstipasi atau kadang-kadang diare, namun lebih sering konstipasi. Pada demam berdarah, suhu akan mendadak tinggi, bisa langsung 39, dan khasnya adalah disertai dengan nyeri kepala hebat atau nyeri di belakang mata, ya, atau kita sebut retroorbita, dan juga rasa mual yang khas. Pada demam COVID-19 terkadang bisa sangat tinggi yang khas, namun juga terkadang walaupun viral tidak terlalu tinggi. Namun gejala yang sangat prominent atau sangat khas pada COVID-19 adalah gangguan pada saluran pernafasan, nyeri tenggorokan, dan batuk hingga sampai sesak yang lebih berat daripada flu-like symptom yang dapat ditemui pada demam tifoid juga. Namun tentu saja harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium dan penunjang. Mengapa trombosit kamu bisa turun pada demam tifoid? Dan ini yang seringkali mengakibatkan diagnosis demam berdarah yang khas dengan trombosit turun juga menjadi membingungkan. Tidak usah bingung, karena pada demam tifoid, infeksi bakteri juga terkadang akan mengakibatkan penurunan jumlah trombosit, namun tidak dengan pola yang sama dengan demam berdarah. Pada demam berdarah atau demam DBD, penurunan trombosit akan disertai dengan penurunan leukosit yang juga akan meningkat sebelum trombosit meningkat, sehingga merupakan kurva yang lebih bisa merupakan pola. Namun pada penurunan trombosit pada demam tifoid akibat infeksi berat dari bakteri, semua infeksi berat bakteri selain tifoid juga dapat menurunkan trombosit, namun tanpa pola yang seperti pada DBD, dan seiring dengan pemberian antibiotik maka trombosit akan naik dan leukosit juga tidak akan turun terlalu rendah seperti pada DBD. Jika kita lihat apa saja perubahan hematologi rutin pada demam tifoid, HB biasanya normal, dan leukosit bisa normal, bisa meningkat, tapi seringkali kita harus ingat pada demam tifoid, leukosit biasanya turun hingga 4.000, namun jarang hingga 3.000. Tapi pada DBD, leukosit bisa turun hingga di bawah 1.000. Bagaimana cara interpretasi tes Widal dan Tubex untuk diagnosis demam tifoid? Tes Widal adalah memeriksa peningkatan titer antibodi pada infeksi demam tifoid. Antibodi itu adalah sistem imun yang terbentuk akibat mengenali antigen atau komponen dari bakteri Salmonella typhosa tersebut. Permasalahannya, pemeriksaan ini harus dilakukan untuk melihat before dan after, yaitu kita melihat peningkatan titer pada saat infeksi awal bisa ditemukan sekitar hari ke-5 hingga hari ke-7, dan kemudian dilihat titer berikutnya. Namun seringkali kita harus menentukan sejak awal sehingga diberikan cut off dari penelitian. Positif Widal adalah jika titer O-nya 1/320
atau titer hanya 1/640. Tapi ingat, ini hanya merupakan data penelitian sehingga harus dikonfirmasi dengan gejala klinis yang khas untuk demam tifoid tadi. Bagaimana interpretasi tes Tubex? Tes Tubex mendeteksi IgM antibody atau antibody fase akut yang bisa dideteksi mulai hari ketiga atau sampai kelima demam, sedikit lebih cepat terbentuk daripada tes Widal tadi. Dengan scoring lebih mudah dan praktis, yaitu kurang dari 2 atau sama dengan 2 negatif, 3 tidak dapat ditentukan atau indeterminate, dan 4 positif lemah, namun 6 sudah positif yang kuat. Tes Tubex memiliki sensitivitas sekitar 75-76%, jadi cukup sensitif, tapi tidak mencapai lebih dari itu jika pada pasien sudah ada gejala yang menyerupai tifoid tadi, ya, yang khas untuk tifoid tadi. Namun jika memang gejala-gejala tersebut sudah mengarah dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan Tubex, maka spesifisitasnya bisa mencapai di atas 90 hingga 95%. Artinya, kalau dokternya sudah curiga memang ini gejalanya ke arah tifus, sudah ada gejala yang memang khas, maka pemeriksaan laboratorium atau penunjang yang dilakukan bisa mengkonfirmasi atau menjadi spesifik di atas 95%. Namun, apa artinya kalau sensitivitasnya hanya kurang dari 76 atau 75%, maka tidak semua orang yang positif terkena tifoid bisa dideteksi dengan Tubex. Jadi apa pemeriksaan yang paling menjadi gold standar adalah kultur, namun tentu saja hal ini sulit untuk dilakukan mengingat biaya dan waktu pemeriksaan yang lama. Dan juga pada kultur hanya 50% hingga 80% yang positif dapat ditemui bakteri Salmonella typhosa. Jadi kembali lagi, mana yang paling ideal? Tentu harus dengan riwayat penyakit pasien, pemeriksaan fisik yang memang tidak spesifik pada pasien, namun bisa dikonfirmasi dengan laboratorium. Dan ingat, timing, kembali lagi tadi, waktu pemeriksaan sangat menentukan. Sehingga bisa saja jika terlalu cepat maka antibodi belum terbentuk, bukan berarti bukan tifoid. Kapan saya harus dirawat atau kapan pasien tifoid harus wajib dirawat? Zaman dulu sebelum pengobatan lebih canggih dan orang-orang belum mengetahui penyakit tifoid, seringkali bisa mengakibatkan kematian jika sudah memasuki minggu keempat. Kenapa? Setelah minggu kedua terjadi komplikasi perforasi sehingga mulai berbahaya. Sehingga jika antibiotik tidak masuk hingga minggu kedua harus dirawat. Apalagi jika sudah ada keluhan nyeri pada perut, biasanya kanan bawah. Makanya kadang-kadang seringkali harus didiagnosis banding dengan usus buntu atau peradangan appendix. Nah, apalagi yang bisa mengakibatkan komplikasi bisa juga terjadi meningitis tifosa. Hati-hati. Dok, saya mau vaksin biar tidak terkena tifoid. Oke, kalau Anda akan pergi ke daerah endemik, sebaiknya vaksin dilakukan minimal lebih baik 2 minggu sebelum Anda bepergian agar antibodinya sudah tercapai pada kadar yang protektif saat Anda terserang resiko untuk terkena demam tifoid. Namun ada 2 pilihan yang bisa Anda pikirkan berupa oral atau vaksin berupa suntikan. Vaksin biasanya harus diulangi sekitar 2 tahun. Dok, saya mau vaksin biar tidak terkena tifoid lagi. Jika Anda baru saja terkena tifoid, disarankan menunggu 1 bulan untuk pemberian vaksin tifoid agar pemberian vaksin tersebut benar-benar bisa efektif. Sampai jumpa di episode Cari Dokter berikutnya.